Kelamaan. Ayo kita buka. Oke, let's try. Muncrat dong. Ini sama nih. Gue berasa kayak pakai foundation dah. Pada jatuh-jatuhan. Nih, gue lucu ya kayak gini. Ya ini lu lucu udah sampai situ aja nih. Oh. Yang apa ya, lupa gue. Sudah. Habis itu Udah nih, Mbak. udah kita pose ya. Oke. Udah. Gue udah. Udah? Udah lah, biarin Habis aja. pose itu ya apa namanya? Ada yang bisa foto kita berempat nggak sih? Aku nggak bisa soalnya di laptop. Di Gimana SS caranya? aja. Iya di screenshot maksudnya. Bisa nggak? Boleh. Soalnya kan kalau laptop nggak bisa screenshot. Caca. Oke. Pose ya. Satu. Bentar. Gue keringin tangan dulu. Gue tes dulu. Tes. Sebelum gue gak bisa tersenyum nih, Cak. Keburu kering, Cak, nanti, Cak. Oke, bisa. Bersedia, siap. 1, 2, 3. Oke. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya kalian semua? Halo. Alhamdulillah, sehat. Baik. Luar biasa. Ini ketawanya jadi susah ya karena pakai masker. Gimana gitu? Mengering. Nah, aku mau cerita ke teman-teman online nih, kenapa kita hari ini berdandan kayak gini, kenapa harus pakai masker, kenapa pakai baju tidur gitu kan. Biar teman-teman online di luar sana tahu persahabatan kita itu kayak gimana. Apakah kayak macan, kayak masker yang gua pakai, atau Anjay. asal lucu kayak Ica. Sebel kau. Takut masker berantakan. Nanti teman-teman Gua ketawa online sambil bakal pakai tahu masker. persahabatan kita kayak gimana setelah perbincangan kita setelah memakai masker ini. Oh. Jadi mungkin aku sharing sedikit awal mula perkenalan aku sama Ica, Lia, dan Nurul gitu kan. Kita satu kantor guys. Terus Yeay, terima kasih kantor yang telah mempersatukan kami. biasanya perbincangan kita itu dilakukan di kantin kantor di lantai 5. Benar, kantin tadi. Kalau Jauh makan sekali. siang kita suka gosipin orang-orang di situ, guys. Astagfirullah, Mbak Feby. Kayak ada yang positif kok. Hobi bersama kita gibah. Gibah terus. Benar. Nah, seperti biasa, aku punya beberapa pertanyaan sih. Nah, pertanyaan pertama terkait tema video kita minggu ini. Videonya tentang friendship. Jadi, aku mau tahu dari yang kaget dulu tadi siapa? Ica, Mbak. Dari yang kaget dulu. yang kaget atau yang pura-pura kaget dikasih kesempatan pertama untuk menjawab nih. Jadi biasanya tuh kan aku di sini nge-share pertanyaan dulu, cuman hari ini karena temanya friendship kita mau dadakan supaya lebih sesuai kenyataan. Jawaban dan pertanyaannya dirahasiain. Jadi mereka semua baru tahu nih sekarang, guys. Nah, pertanyaan Guys, kita nggak tahu pertama apa-apa, guys. buat Ica. Gampang kok. Menurut kamu tuh arti persahabatan tuh apa sih, Cak?
Aduh, Astaga. berat Berat ya, pertanyaannya gampang tapi jawabannya berat. Jawabannya berat ini, jawabannya berat. Ya gampang, teorinya berat. Karena yang ini belum dikasih tahu, jadi belum mikir, guys. Ini benar-benar Benar. Berat. berat. Nut, jangan cari di Google, Nut. Gak bisa, HP-nya dipakai buat ngerekam, cuy. Harus tadi lain di sebelah ya. Gak kepikiran deh. Persahabatan tuh, kalau buat aku ya Mbak, Ya. mungkin di sini aku cuma bakal apa ya, ngezoom ke satu peristiwa aja gitu ya Mbak. Cuman iya, menurut aku iya. persahabatan itu suatu hubungan pastinya kan. Suatu hubungan yang mungkin lebih dari teman, terus kita sama-sama nyaman. Terus kalau gue ke sahabat-sahabat gue sih ya lebih yang kayak lu kalau mau manfaatin gue ya manfaatin gue aja gitu. Soalnya kalau gue butuh apa-apa, gue pasti minta tolong sama lu gitu. Saling memanfaatkan. Iya, kalau gue sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya temen gue sahabat yang minta ini gitu. Biasanya gue sih, oh yaudah ayo. Karena pas gue butuh sesuatu, orang pertama yang gue cari tuh pasti teman-teman gue gitu. Kalau gue gitu sih Mbak. Iya. Kalau ketua kelas gimana ketua kelas? Ketua kelas Nurul. Lu. Oh, gua. Lagi. Dia gak sadar dia ketua kelas, Nut. Iya, dia di kantor nenek kita, di sini ketua kelas. Kurang ajar. Kalau menurut aku sih sahabat itu gimana ya? Ya pasti nggak hanya ada di saat senangnya aja, Mbak. Di setiap kondisi itu selalu ada dan selalu bisa gimana ya? Selalu berkata jujur tentang diri kita dan nggak hanya misalnya kita jelek tapi karena nggak pengen nyakitin hati kita, mereka ini ngomongin yang sebaliknya. Pokoknya jujur apa adanya tentang kita, yang mau memberikan masukan positif tentang kita, dan pokoknya selalu ada buat kita sih, itu sih sahabat kalau menurut aku. Oke. Kalau dari yang ijo-ijo gimana ijo-ijo? Karena udah all out ya, baju ijo sampai ke masker hijau. Oh iya, bener. Tim hijau lumut. Geng hijau. Kalau buat gue sendiri sih, sahabat tuh orang yang paling apa adanya dan seada-adanya, yang kita tahu dia dan dia tahu kita. Yang kalau buat gue pribadi, dia nggak banyak so far ya, nggak banyak nuntut apa-apa dari kita juga, dan nggak pernah, dan orang yang jadi jalur helpline kita pertama gitu, orang yang kita cari sama sih kayak Ica, yang kita cari pertama kalau kita butuh bantuan. Ada ngerasa kan gue banyak repotin. Dia pengen nangis kayaknya, Mbak. Dia pengen nangis kayaknya. Gak apa-apa, gue jalan suka memanfaatkan lu. Terharu. Orang yang paling bisa gue andelin, gue gak tahu nih, kata andelin itu sangat bisa dimanfaatkan. Konotasinya positif ya, positif bukan negatif. Iya, intinya tempat di mana orang yang gue bisa sharing, orang yang paling gue percaya ya kalau buat gue sahabat tuh, orang yang bisa gue ajak sharing dan bisa jadi good listener. Iya, kalau aku karena nggak semua orang ketika kita sharing dan kita dengerin, kita merasa nyaman, kita merasa sefrekuensi sama mereka, dan pasti karakter kita tuh ketemu gitu meskipun beda gitu. Benar. Hai sahabat. Iya, kalau aku lihat sih dari kalian bertiga kan karakternya macem-macem ya. Ada yang ceria, terus ada yang marah dalam diam gitu kan. Ada yang marah dalam diam. Siapa itu? Marah dalam diam.
Ada yang berusaha bahagia walaupun hatinya tersakiti gitu kan. Jadi macam-macam ampun, gitu kan. Dengan, Bapak ini kok aku jadi nanti lama-lama jadi mama loreng ya di sini karena udah Iya, jadi kayak gitu kan. bener. Ya, Kalau bener, jadi orang ya Mbak Feni ya. Iya, jadi kan kalau sahabat kan ada Oh. satu yang positif, satu negatif. Kalau semuanya negatif juga nggak bisa, kalau semuanya positif juga nggak bisa juga gitu. Jadi maksudnya saling support satu sama lain gitu. Nah kalau saling support tapi ternyata nggak pas momennya gitu kan nggak bisa juga gitu karena karakternya mungkin beda jadi nggak paham gitu. Kalau sahabatnya lagi marah dia nggak ngerasa, dia nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan karakternya berbeda-beda tapi memahami kan berarti supportnya pas momennya gitu. Oh dia tahu nih kalau Lia tuh lagi sedih gitu. Tahu nih Ica nih ketawa-ketawa tapi hatinya sedih gitu. Atau Nurul tuh sebenarnya bingung gebetannya mau milih yang mana gitu kan. Gitu. Jadi nanti ada yang milihin, Lia yang milihin. Nurul bingung. Jadi macam-macam di sini kan. Jadi arti sahabat tuh kalau menurut aku ya kumpulan cerita dari kalian tuh aku ambil kesimpulannya ya menerima dalam suka dan duka, support ketika yang satu lagi terjatuh, terus saling melayani karena kalau satunya mau disupport tapi satunya nggak mau melayani atau apa namanya yang kayak tadi Ica malah bener-bener mau melayani karena ya udah manfaatin aja gue gitu karena gue juga mau manfaatin lo kalau lagi gue jatuh gitu kan jadi harus saling gitu saling melayani dan dilayani nggak bisa sahabatan tuh cuman butuhnya kalau lagi gue butuh doang tapi kalau lagi nggak butuh cari yang lain gitu nggak mau gitu kan cari teman-teman yang lain gitu kan jadi bener-bener pure gitu kita mau ngebantu dia gitu tanpa ada apa namanya maksud tersembunyi gitu karena kan sekarang tuh banyak banget orang yang kehidupannya tuh kayak penuh agenda gitu jadi temenan mau ada advantage-nya gitu kan kalau dia nggak mau apa namanya kalau dia nggak bermanfaat dia nggak mau temenan gitu kan nah, itu yang arti persahabatan yang sangat-sangat dangkal sih jadi cuman persahabatan di luar doang tapi hatinya juga gitu kayaknya ada yang jualan bapau ya. Iya, ada Itu dari pagi. Jadi lapar ya. Gue ngomong sambil pegang-pegang masker dan takut nyopot juga ini. Iya, coba. Ya, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini sebenarnya ada hubungan sama gender yang berbeda. Karena kita kan di sini kan cewek semua, pasti sahabatan ya terlaksana seperti biasa lah gitu. Tapi kalau gendernya beda gitu kan pasti jadi beda apa hubungannya gitu. Nah, menurut kalian nih dari pengalaman kalian sendiri, kalian menurut kalian ada nggak sih sahabatan sama lawan jenis gitu, bener-bener pure gitu? Kalian punya temen cowok tapi beneran temen aja nggak ada maksud apa-apa baik dari kalian ataupun dari dia sendiri gitu menurut kalian ada nggak sahabat cowok yang bener-bener pure gitu nggak ada rasa apa-apa kecuali temenan gitu nah siapa dulu nih yang mau dimulai dari dari Nurul aja Mbak tadi Nurul yang nanya soalnya oh ya udah oh gitu ya. Iya. Benar. ya boleh. Kalau aku mah berdasarkan kan kebetulan juga aku punya teman-teman deket banget gitu, yang bisa diandelin juga. Gitu. Deket rumahnya juga kok, cowok. Kita udah dari SMA malah. Dia satu-satunya cowok di antara geng gitu, anjay geng. Dan sampai detik ini pun apa ya? Ya aku ngelihat dia tuh cuman sebagai
ya sahabat, ya teman dekat, dan mungkin karena emang sikonnya dari zaman SMA itu pun dia udah punya pacar dan aku yang udah bergonta-ganti pacar juga, jadi nggak ada maksud lebih selain sahabat gitu. Buat aku sih itu tergantung kitanya sendiri ya. Ya aku sih nggak ada baper-bapernya sih sama dia. Jadi buat aku nggak ada masalah cowok sama cewek gitu, sahabatan. Justru udah berapa lama? Dari SMA. Oh, dari SMA. Justru kenapa? Gimana? Justru kenapa tadi? Dilanjutkan. Iya. Sebenarnya dia satu-satunya orang yang paling deket sih yang bisa dibilang sahabat aku ya. Nggak ada lagi selain dia. Dan sejauh ini ya itu tadi yang aku bilang, kalau aku pribadi nggak ada ngerasa baper-baper gimana, karena emang dari awal aku memandang dia tuh temen gue gitu. Dia tuh ya dia nggak lebih dari teman, karena aku pribadi tuh sama mantan pun ya nggak ada yang bener-bener temen deket tuh jadi pacar gitu. Oh. Malah mostly stranger gitu. Nggak bisa aku pacaran sama orang tuh yang bener-bener udah deket sama aku malah. Berarti nggak penasaran lagi ya kalau udah jadi temen ya? Yang stranger lebih penasaran berarti. Ya begitu lah ya, ada aja. Ada tukang bakpao. Jadi buat teman-teman cowok nanti di teman-teman online nih, jangan terlalu baper sama temen ceweknya kalau baik banget, karena kalian gak bikin penasaran lagi. Panggil dulu udah Itu kan bakal masing-masing orang beda sih Mbak. Mungkin Iya. ada yang menyimpan gitu kan, nggak ngasih tahu sebenarnya dia ya baper, atau buat dia ya gitu deh. Kan kalau aku ya mungkin nanti beda sama Ica, beda sama Uni. Iya. Kalau Uni gimana Uni? Kalau aku sendiri untuk teman cowok sih nggak ada yang dijadikan terlalu ini juga sih Mbak, sahabat. Cuma teman baik aja sih. Nggak pernah yang ini sih. Tapi ya gunanya teman cowok itu juga kadang kalau kita butuh penilaian yang real banget ya, kan beda ya penilaian cewek. Kalau kita minta ya sama cowok pun pasti beda. Yeah. Itulah gunanya mereka kayak gitu. Aku juga nggak ada terlalu menjadikan cowok juga benar-benar kayak sahabat atau kayak gimana, enggak. Cuma teman baik, teman dekat kayak gitu. Dan ketika aku hubungin dia langsung respon kayak gitu aja. Nggak ada yang kayak intens banget gitu. Enggak. Iya, karena cowok lebih pakai logika, jadi kalau kita minta masukan, beda cara pandangnya ya. Tapi iya, kalau buat sahabat kurang enak juga, soalnya kan gimana juga dia cowok, jadi supaya tidak menimbulkan perasaan yang lain, jadi menjaga jarak juga. Benar, kayak gitu sih. Kalau Ica gimana? Kalau Kok aku jadi merasa lucu tau gak sih setiap ngelihat kalian semua, karena aku juga ngelihat aku lucu. Iya nih. Kalau aku juga hampir mirip kayak Nurul sih. Jadi waktu SMA aku punya geng gitu. Terus ada cowoknya. Terus sampai sekarang tuh masih main. Kayak kalau misalnya setiap liburan main. Kadang kita ke Curug. Kadang kita kemana ke Voyage, kemana gitu. Jalan-jalan aja gitu. Segeng-geng SMA kita gitu kan. Dan di antara kita yang geng itu, nggak ada yang jadian gitu maksudnya. Misalnya ceweknya berapa, gitu kan. Bener-bener emang temenan. Dan kayak yang tadi dibilang Uni juga sih, enaknya kalau misalnya kita punya temen deket cowok itu kan, kita bisa minta perspektif dia gitu. Kayak, kalau misalnya ada cowok kayak gini, menurut lu tuh gimana sih gitu. Kalau gue gini-gini, menurut lu tuh kenapa ya gitu.
kalau misalnya ada cowok yang ngedeketin gue tapi dia bentuknya kayak gini, bentuknya apa sih, maksudnya mulainya kayak Bentuknya gini-gini, pasti. itu menurut lu artinya apa sih gitu kan. Ada perspektif cowok yang kita tanya gitu, maksudnya dia juga paham lah, entah misalnya ntar dia ngasih masukan, oh itu mah dia lagi ngetes lu gitu, lu beneran sayang dia misalnya gitu kan. Jadi ada perspektif lain yang kalau misalnya kita kadang cuman cewek-cewek doang yang ngomong, kita juga mungkin kurang paham gitu. Kita dikasih Ya gitu contekan sih, jadinya Mbak. ya. Benar. Bener, jadi dikasih contekan. Bermanfaat lah, bermanfaat ya kan. Kita Sangat dari sahabat yang bermanfaat. Benar. Iya. Iya kayak gitu. Kalau buat cinlok sih enggak sih, malah kayak udah najis-najisan gitu, najis lah lu gitu kan. Kayak udah tahu busuk-busuk kayak gitu, Mbak. Jadi kayak kalau buat jatuh cinta kayaknya enggak sih. Dia juga soalnya ke kita udah gitulah, najis lah lu gitu. Iya. Itu sih, Mbak, kalau aku sama temen aku. Iya. Berarti ceritanya sahabatan jadi kekasih, jadi suami tuh. Cinta. Iya, itu ada ceritanya di drama, tapi di dunia nyata ada, cuman nggak terlalu banyak kayaknya. Iya, mungkin sebenarnya Iya, survei nggak mungkin. terlalu banyak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita jadi kayak fokus sama muka masing-masing ya. Iya, bener. Iya. Masker lagi. Gue lebih fokus sama Ica sama Mbak Feni sih dari tadi megangin masker karena aja. Gini Oke. mulu ya. Gue nggak akan coba sampai terakhir kayaknya, biar seru aja gitu. Walaupun udah kering nih. Iya. Nggak ada lagi, udah kayak mau copot. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih terkait sama kalian bertiga nih yang dialami, ataupun sahabat sekolah dulu bisa juga diceritain. Jadi kan kalau temenan kan udah pasti karakternya belum tentu sama gitu kan. Terus dari lingkungan keluarga yang berbeda gitu kan. Pasti ada aja lah nggak cocoknya gitu kan. Nah pasti pernah berantem dong sama sahabat gitu. Nah gimana caranya kalian tuh menetralisir keadaan supaya baikan lagi gitu. Silakan dari yang ketawa-ketawa. Gue dong. Iya. Menetralisir. Sebenarnya pasti ada ya kalau masalah yang kayak gitu ya Mbak. Ya cara aku sendiri sih nenangin diri aku dulu baru bisa ngomong baik gitu atau ya kayak nothing happen gitu loh. Kayak gitu aja. Iya, Mbak, sumpah dia pernah ngejawabin kita, Mbak. Apa lu inget gak, Noy? Perlu diceritain di sini. Yang kita nitip pangsit, tiba-tiba kita didiamin nih. Kita kira dia ngapa gara-gara kita nitip pangsit anjir. Coba. Cuma perkara pangsit kita merasa berdosa. Gara-gara pangsit, ya Allah. Iya, jadi intinya kalau dari mengurangi ego perlu waktu ya. Perlu waktu, ya benar, perlu waktu. Kayak gitu sih. Ya, karena benar. kalau misalnya kita langsung berhadapan langsung nih sama mereka ya, takutnya nggak baik aja sih sikonnya nanti. Jadi ceritanya pangsit itu Keluar gimana kata-kata sih? kasar. Emang beneran marah karena pangsit atau yang lain? Coba nih ceritain nih. Enggak, bukan malah karena pangsit. Tapi mungkin mereka aja lagi sial kayaknya ya, kena ke mereka. Kita sial aja di diamannya berapa hari, Dut? Iya, kita didiamin berapa hari, Dut, ya Allah. Kayak gitu. Aku sih tipe orang yang kalau misalnya lagi marah, kenanya ke Dia kalau semua marah orang. Mbak. Kenanya ke semua orang kalau misalnya dipancing, serius. Ya, semuanya didiemin sama dia gitu. Udah ya, gue sendiri dulu. Kalian duluan aja. Iya, aku pernah tahu kok waktu itu. Tapi nggak tahu itu karena pangsit atau bukan. Kayak lu nggak aja, Dut. Lu kayak gitu kalau lagi galau.
Gue gak itu makan, bukan gue tipe gak gue makan. marah, itu tipe gue Gue gak galau. Kalau gue makan. galau kayak gitu. Gue Beda. gak makan. Gak makan, kayak gitu mulu. Tapi pas dijemput ke ruangan langsung mau. Iya, jadi Iya, dibaik-baikinnya gue harus makanan bisa ya. tampar. Gue tipenya emang harus Iya, tampar. kayak gitu sih Mbak. Kalau Ica sama Nurul gimana nih? Kalau kalian Gimana marah. nih? Kalau Uni marah kan udah ketahuan tuh. Kalau kalian marah gimana? Siapa dulu nih? Kalau Ica dulu, Ica tuh udah ngomong kalau soalnya. kalau aku sih kalau marah nggak suka lama Mbak. Jadi kalau misalnya aku bete, paling udah 2 jam, habis itu aku minta maaf sendiri. Enak nih jadi temennya Ica. Iya. Soalnya waktu itu pernah Mbak, aku sama Nurul tuh debat gara-gara apa gitu kan, berantem, terus diem-dieman. Terus habis itu aku chat, minta maaf, terus Nurulnya juga minta maaf, terus lucu aja gitu. Saling minta maaf. Kemudian gitu, iya. Tapi emang rata-rata teman-teman aku tuh ketemunya gitu sih Mbak. Maksudnya kayak yang ya kayak gitu. Maksudnya waktu aku SMA juga ada tuh geng aku juga kan. Terus dia pernah lah ngomong sesuatu yang nyakitin anak aku, tapi sebenarnya yang diomongin itu benar. Jadi gimana? Aku ceritain aja lah ya, apa ya Mbak? Apa Mbak? Ya, aku gini. Gak bisa. Maaf, ada iklan, ada emak gue. Iya. Ada implan. Tuh kan? Bukan Mbak, bukan. Nurul bolot kan. Ada iklan sayang. Ada Iklan. Gue jauh tahu dari kamera. Iya jauh dari kamera ya Mbak. Iklan. Oh iklan. Iya. Ya nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Gue pakai headset apa biar nggak malu-maluin. Headset gue di mana? Udah, lanjut. Ya, lanjut ke Nurul berarti. Betul. Oh iya, kalau kayaknya aku satu-satunya member yang jarang marah Mbak Dana. Wow. Iya beneran, tapi mereka tahu kalau ada yang beda dari aku. Mereka bisa ngebaca kalau aku lagi beda. Kalau aku lagi beda kayaknya cukup disamper aja. Ntar kalau aku disamper juga udah deh sendiri. Aku gampang orangnya nggak terlalu ribet. Orang kalau marah tuh dikenalin dulu karakternya dia tuh kayak gimana. Ada yang mesti didiemin dulu. Ada yang kayak aku. Kalau aku tuh kalau udah disampar udah baik sendiri. Jadi kita lihat dulu karakter masing-masing gimana. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian tuh tipe sahabat yang kayak gimana sih? Apa yang ceria, overprotected, apa suka marah-marah gitu? Kalian ceritain diri kalian sendiri. Ini gimana? Nyeritain diri sendiri? Iya, kalian tuh termasuk tipe sahabat yang kayak gimana gitu? Tipe yang overprotected, tipe yang pemarah, apa yang ketawa ketiwi mulu gitu. Jadi ada kan satu grup pertemanan tuh ada yang jadi cheerleadernya gitu kan, ada yang moody gitu. Nah, dari Lia deh yang ketawa-ketawa terus dari tadi. Lia tuh tipe yang kayak gimana? Kalau aku tipe orang yang kayak gimana ya? Dia tuh tipe yang mengayomi, Mbak. Oh. Mengayomi. Boleh juga bukan kalian yang menceritakan diri kalian sendiri, tapi kalian menceritakan sahabat kalian, boleh juga. Jadi kayak ayo udah. Tapi boleh ceritain diri sendiri dong, Mbak, biar seru. Oh gitu. Kenapa? Jadi mau komentar kalau nanti gua salah atau kayak gimana gitu ya. Nanti kalau Uni memuji-muji dirinya kita kata-katain. Iya, hujat aja hujat. Astaga. Hobi kita tuh saling menghujat, Mbak. Oh iya boleh. Iya, Mbak. Manis ceria. Ini yang paling persamaan di antara kita bertiga ya, Mbak. Langsung aja ya.
kita tuh suka ngegas. Tapi yang paling ngegas di antara kita itu Nurul. Oh. Apaan gue lagi? Serius. Dari Dia kan mana yang ada gue yang digas mulu? minta ini, misal tarik tunai aja. Ngegas tuh Hah? berdasarkan tanggal PMS aja, Mbak. Udah itu Oh ngegas. gitu, ada momen-momennya ya. Iya. Enggak, tapi kalau Nurul Ada mah yang tiap hari, PMS-nya Mbak. udah selesai hari ini. Abis itu 2 minggu lagi ngegasnya baru kelar, Mbak. Waduh. Siapa itu? Anjir lo. Enak aja. Ica kayaknya Ini kayak gitu. capek gue kalah. Terus kalau aku sih orangnya apa ya? Kita semua receh sih, Mbak. Ada aja yang hal kecil aja bisa jadikan receh atau kayak gimana gitu. Komennya yang ada-ada aja, kita sering julitin orang juga kalau kita lagi ngumpul bareng kayak gitu. Terus kalau aku tipe orang yang gimana ya? Tipe gue juga susah nih untuk nilai diri gue. Kalau menurut kalian bisa gimana? Anjay. Di antara kita tuh yang paling bosi itu dia, Mbak. Iya, paling Betul. usianya paling dewasa kan, jadi paling Iya, paling Jadi bosi jiwanya dia. Tapi dia gak menyadari dia bosi. Masa sih gue bosi? Enggak bosi kok. Kalau Tapi gue di sih antara kita yang paling bisa ngayomin tuh dia. Dia tuh good listener lah. Serius tuh. Terus dia yang paling siap siaga di depan gitu. Kalau lagi ada apa-apa gitu. Apa aja. Iya, betul. Lia itu benar. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang, pokoknya ya Sultan. Butuh uang. Wah, abis ini banyak yang saham nih utang nih ke Lia abis ini. Dia yang paling available, Mbak, di antara kita, Mbak. Itu kalau persepsiku ya. Gue kalau cowok gue udah sold out ya, nggak available, enak aja. Kayak gitu sih, Mbak. Ya aku juga nggak bisa nilai diri aku sih, karena kalau aku nilai diri aku bingung juga. Yang pantas untuk menilai diri aku tuh orang lain, karena mereka lebih tahu sih kayak gitu. Mereka melihat langsung aku kayak gimana. Oke. Tayang. Satu lagi Mbak aku nambahin. Tweet. Apa lagi? Pun itu kalau misalnya kita curhat selalu dibalikin ke Tuhan. Wah. Mbak, mantap Mbak dia, Mbak. Kan aku bilang dia paling bisa mengayomi. Walaupun berbeda agama tapi tetap satu ya Tuhannya. Iya benar. So sweet banget ya. Dia satu-satunya yang nggak salah arah ketika kita salah arah, Mbak. Aduh. Berarti Lia kompas dong. Pondasi dia kuat, pondasi dia. Insya Allah, amin. Saling mengingatkan aja sih Mbak, ketika kita sedih ya saling kasih energi positif aja sih, biar semuanya aku bangkit aja lagi. yang lebih tua dari Lia merasakan. Mbak. Aku aja yang lebih tua dari Lia, aku merasakan kalau Lia itu suka mengayomi. Karena dia kan posisinya anak paling tua kan. Kalau aku anak paling kecil, jadi walaupun lebih tua tapi merasa diayomi juga. Oh serius? Iya beneran. Kayak Bukan contohnya ya guys, teman-teman online, aku nih disupport banget sama Lia untuk bikin YouTube channel ini. Dia banyak kasih tahu insight-nya. Makanya akhirnya ketika aku dapat ide, akhirnya dia yang paling mensupport pertama kali. Akhirnya jadilah YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Iya, jangan lupa subscribe guys. Kayaknya ini udah selesai deh. Satu video ini. Udah 3 menit lagi. Closingnya apa? Closingnya mau... Closing tentang persahabatan. Kata-kata mutiaranya. Kalau kata-kata mutiara Nurul Mbak, atau enggak Ica, itu super sekali. Ya silakan. Caption di Instagram aja mereka 3 menit waktu Anda. Noi, mikir Noi, gue males. Itu Nurul pokoknya lagi pintar.
pilah-pilah mana sahabat, karena sahabat itu apa ya, yang punya pengaruh kuat sih buat kita. Maksudnya sahabat tuh selain dari keluarga ya, sahabat tuh lingkungan yang paling berpengaruh buat kita. Kalau sahabat yang baik, insya Allah nanti akan mengarahkan ke arah yang lebih baik juga gitu. Tapi kalau kita salah milih sahabat, ya nggak menutup kemungkinan juga kita salah arah juga gitu. Jadi yang menurut kita baik, ya didekati. Kalau yang nggak baik-baik, ya cukup kenal aja gitu sih. Iya. Bagus banget tuh Nurul kata-katanya. Pinter-pinter pilih Intinya sahabat. kita kalau temenan itu kita nggak boleh milih-milih. Tapi kalau cari sahabat kita harus filter lebih dalam karena ya kita nggak Iya. tahu maksudnya temen kita itu benar-benar tulus atau enggak gitu kan. Super sekali Nurul. Super sekali. Thank you guys. Waktunya. Akhirnya kita Iya, dadah. See you. berhasil menyelesaikan masker ini. Nanti kita setelah ini kan cuci muka jadi fresh lagi.